wa qabihun dan itu jelek sekali. Wa qabihun itu artinya jelek sekali. Allah banget, wa qabihun lan iku Allah banget atau jelek sekali bil mukmin. Bil mukmini jelek sekali bil mukmini jika seorang mukmin ayun zila hajatah. Seorang mukmin ini menggantungkan atau menempatkan kebutuhannya, hajat-hajatnya bi ghairi maulahu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi banget jeleknya, jelek sekali. Ada seorang mukmin kok menyandarkan keinginannya, kok menggantungkan kebutuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang mukmin tidak menggantungkan kebutuhannya kepada Allah. Itu jelek sekali. Ma ilmihi biwahdaniyatihi wa infiradihi birububiyyah. Padahal kita semua ini tahu bahwa Allah mempunyai sifat wahdaniyah. Sifat kita dirinya orang mukmin itu mengetahui bahwa Allah itu yang Maha Esa, hanya satu-satu. Wang firadihi birububiyyati dan hanya satu-satunya Allah lah yang jadi Tuhan. Kita itu sudah tahu sekarang bahwa satu-satunya Tuhan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sering nyindir di Quran itu kalau lagi oke lah. Kalau kamu memang tidak memilih Tuhan saya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tapi jangan hidup di bumi saya. Allah itu begitu kalau nyindir di Quran. Oke, kalau memang kamu tidak mau menganggap saya Tuhan tidak apa-apa. Tapi jangan hidup di bumi. Jangan makan, jangan minum di bumi. Mau hidup di mana kita ini? Maka kita ini apapun yang terjadi maka gantungkan semuanya, sandarkan, tempatkanlah hajat-hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Jadi keberuntungan yang sangat besar dalam hidup ini itu tidak lain tidak bukan yaitu orang yang memiliki sandaran selain bersandar kepada sampai bersandar kepada selain Allah pasti kecewa. Saya jamin pasti kecewa. Sampai mengandalkan seseorang pasti kecewa. Gak ada yang gak kecewa, gak yakin deh, pasti kecewa sama siapapun. Maka keberuntungan di dunia ini yang sangat besar yaitu menyandarkan kebutuhan hajat-hajat kita hanya kepada, jangan mengandalkan orang lain. Maka dengan meyakini bahwa memang Allah lah yang menguasai segala-galanya secara mutlak, tidak ada celah pun yang luput dari kekuasaan Allah, tidak ada satu nokta sedikit sekecil apapun yang luput dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Total sempurna, sempurnanya itu total. Segala-galanya hanya Allah yang membuat, hanya Allah yang mengurus. Ya, kita ini sudah dibuat Allah, diurus Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia, cuman kita ini diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Maka dawuhnya Allah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu sudah diilhami di hati manusia. Manusia ini itu diilhami di hatinya untuk memilih mana kebaikan dan mana keburukan. Sudah. Semua manusia dikasih potensi baik
dan dikasih potensi buruk. Maka tergantung mana yang Anda kembangkan, mana yang Anda kembangkan. Sebaik-baik manusia pasti punya satu titik keburukan. Seburuk-buruk manusia pasti punya satu titik kebaikan. Maka mana yang dikembangkan, tinggal yang mana. Kalau mau mengembangkan kebaikan, ya kembangkan kebaikan yang jadi baik. Jadi sama sebenarnya manusia sama, maka jangan suka mencela orang. Dan orang itu baik, melihat tetangganya jelek dicela, itu bisa berbalik 99 derajat. Yang kamu anggap jelek ternyata dosa-dosanya diampuni Allah dan dia tobat, sedangkan kita belum bertaubat. Ada, maka kata Gus Dur itu tidak ada orang yang jelek. Jadi seluruh manusia itu baik. Seluruh manusia itu mencoba mencari jalan kebaikan, cuman belum ada yang ketemu. Ada yang ketemu, ada yang belum, ada yang sudah ketemu, ada yang belum. Jadi ada yang sudah ketemu, ada yang belum. Jadi keberuntungan bagi orang-orang yang bersandar kepada Allah mengakibat itu pasti dunianya dipenuhi oleh Allah. Kita ini diciptakan Allah, diurus oleh Allah. Ya berarti ya sudah, semuanya sudah diurusi kita ini. Seandainya pun kita ini nggak ngapa-ngapain bisa makan, yang sudah diurus, dijamin. Nah, cuman kita yang tidak yakin. Kita tidak yakin. Lagi ketidakyakinan itu loh yang membuat Anda tidak makan beneran. Ketidakyakinan itu yang membuat Anda tidak makan. Berarti itu namanya negatif thinking, berpikir negatif. Ya, kalau akalnya berpikir negatif, ya setiap jalan menemui sesuatu yang negatif. Maka sering-seringlah positif tinggi, berpikir yang baik. Wahuwa yasma'u qauluhu ta'ala. Padahal orang yang bersandar tadi itu, atau orang-orang mukmin tadi itu sudah pernah mendengar dawuhnya Allah, alaisawwahu bikafin abdahu. Alaisawwahu, apa toh ono toh ora ono. Maksudnya, bukankah Allah sudah mencukupi hambanya? Alaisawwahu bikafin abdahu. Jadi Allah itu sudah mencukupi hamba. Al yadhkur qauluhu ta'ala ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Maka dan di antara janji-janjimu yang sudah kau ucapkan atau kau akadkan kepada Allah adalah tidak itu. Jadi ada janji. Fal yadhkur qauluhu ta'ala itu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji kalian semua. Kita ini sudah dulu, waktu kita ini belum jadi saya, belum jadi kamu, belum jadi dia, belum jadi kalian, belum jadi alam, belum jadi gunung, belum jadi tumbuh-tumbuhan, belum jadi apa-apa. Itu semua roh itu jadi satu. Jadi dulu nggak ada dada Husain, ketumbar itu nggak ada, alam syah nggak ada, yang ada cuma satu. Nggak ada dunia, nggak ada pohon, nggak ada, semua satu. Wah, dulu itu sudah pernah berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain. Kalau kok sekarang Anda mau mengingkarinya, ya jadi ketika Anda tidak meyakini sesuatu itu, ya gimana? Berarti Anda mengingkari janji.
Maka ya ayyuhalladzina amanu uhu bil uqudi. Wahai orang-orang yang beriman, maka tepatilah janji-janji kalian. Dulu kita sudah pernah berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain semuanya. Maka belum ada saya, belum ada kamu, belum ada dia, belum ada kalian, belum ada gunung, belum ada alam semesta, semuanya belum ada. Itu sudah pernah berjanji, sudah pernah beriktikad bahwa di asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun, sudah pernah begitu. Ketika sudah pecah, ada yang jadi Dedang Husain, jadi Ketumbar, jadi Alam Syah, jadi itu akhirnya beda-beda keinginannya, tujuannya, keinginannya beda, kemauannya beda. Ada yang pengen ini, enggak saya pengen ini aja, jadinya aminal uqudi allati aqadtahu alaihi. Maka antara di antara janji-janjimu yang sudah diakatkan kepada Allah, ini sudah diakatkan kepada antara kita dan Allah, itu sudah saling akad. Berarti ketika Anda saling akad, berarti ada komitmen. Ini sudah ada komitmen, sudah ada komitmen. Jadi ini termasuk nikah itu juga bukan hanya sekedar angkah tuka, bukan hanya kofil itu nikah, bukan, tapi di situ ada komitmen. Jadi di situ ada komitmen, saling menjaga, saling macam-macam. Kita ini sudah berakad-akad atau sudah ada komitmen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Anda meninggal, anla tarfa'al hawaija illa ilaihi. Maka ya apa itu artinya, meninggikan, maka sandarkanlah atau tinggikanlah kebutuhan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu. Wala tatawakkal ila Allahi, maka bertawakallah, pasrahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada pilihan, mau tidak mau ini. Kalau anda mengingkari ini, ya berarti tadi itu benar-benar Anda tidak makan benar itu. Kita ini sudah dijamin, kita ini sudah dijamin jatah sama Allah. Berarti kalau dijatah itu logikanya berarti kita tidak perlu mencari. Kalau dijatah itu berarti tidak perlu mencari, tapi kita kadang masih mencari. Logikanya kan begitu. Anda dijatah BLT, ya sudah, Anda tidak perlu ngapa-ngapain, pasti didatengin, didaftar. Anda termasuk ini, ya didatengin. Pemerintah jatah BLT, jatah beras, itu kita nggak perlu datengin. Logika dijatah itu begitu. Nah, kita ini sudah dijatah Allah, rezekinya sudah dijatah. Bukan kok terus kita berarti kita nggak usah kerja, enggak gitu. Kerja ini apa yang untuk mencari ini bentuk kita berikhtiar, bentuk kita berikhtiar. Jangan ngandelin kerja Anda, jangan mengandalkan kerja kita. Maka saya sering ngomong bahwa Allah itu tidak menuntut kita sukses. Jadi Allah itu hanya melihat usaha dan ikhtiar. Perjuangan kita itu seberapa, itu aja. Maka kadang kalau Anda mengandalkan ikhtiar, kecewa. Saya sudah ini bangun pagi ini setiap hari begini, setiap ini enggak kaya enggak berhasil, itu nanti kecewa. Maka udah jalan, bangun pagi malam pulang. Itu aja sudah.
Kalau Anda mengandalkan, menyandarkan sesuatu tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti begitu. Sama siapapun. Waraful himmati anil khalqi wa mizanul fuqara. Maka meninggikan cita-cita untuk meninggalkan manusia itu termasuk timbangan orang-orang yang miskin. Waqimul wazna bil qist, maka dirikanlah dirikanlah timbangan dengan keadilan. Meninggikan cita-cita itu janiat. Maka cita-cita itu boleh, bukan kok orang bercita-cita itu tidak boleh, itu boleh. Anda boleh bercita-cita, boleh. Timbangan orang-orang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah, itu termasuk namanya meninggikan atau himmatul warahul himmah, meninggikan cita. Waliyadkur qawluhu ta'ala fayadharu as-sadiqu bisidqihi wal muda'i bikidbihi. Maka nanti itu akan kelihatan jelas, akan nampak jelas mana orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, wal muda'i bikidbihi, dan mana orang yang ngaku-ngaku beriman kepada Allah. Maka bikidbihi nanti akan terlihat kebohongannya. Jadi nanti itu Allah akan menunjukkan mana orang-orang yang jelas, mana orang-orang yang serius, mana yang orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dan mana orang yang ngaku-ngaku pura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti nanti ditunjukkan. Saya yakin itu pasti, ini sudah pasti. Jadi kita itu nggak perlu, nanti itu muncul sendiri. Oh, ini pura-pura beriman, ini tidak beriman. Itu ketahuan, kita nggak perlu mencari-cari kayak detektif nyari kesalahan orang, itu tidak usah. Itu pasti nanti muncul sendiri. Ini pura-pura baik, pura-pura itu pasti nanti ketahuan, karena itu alam, itu hukum alam. Pura-pura baik itu biar dianggap orang, itu nanti ketahuan bahwa dia itu pura. Serius. Kalau nggak percaya, ya gimana ya? Contohnya apa ya? Nggak harus contoh. Pokoknya banyak orang lah. Kalau musim banjir, orang datang. Nanti udah selesai, pasti ketahuan dia itu pura-pura baik, itu pasti ketahuan. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Itu seleksi alam. Ya. Nanti musim apa sih, nanti selesai dan pura-pura akan ketahuan, dan itu Allah pasti menunjukkan ya. Kita ini pasti dijelaskan, tunjukkan kepada Allah Subhanahu, oleh Allah Subhanahu. Jadi nggak bisa kita nutup-nutupi terus-terusan, itu nggak bisa. Paling kita nutup-nutupi sehari 2 hari saja. Tapi nggak bisa menutupi terus-terusan. Pasti Allah akan menampakkan bahwa kita ini pura-pura beriman. Tahuan. Wa qad ibtalallahu ta'ala bi hikmatihi wa wujudil minnatihi al-fuqara. Wa qad ibtala, maka sungguh-sungguh menguji atau sungguh-sungguh memberi ujian. Siapa yang memberi ujian? Siapa? Allah Ta'ala bil hikmatihi, dengan hikmah-hikmahnya Allah Ta'ala, wa wujudil minnati, dan wujudnya nikmat. Nah, sudah dijelaskan bahwa Allah pasti Allah sungguh-sungguh memberi ujian kepada kita semua ini. Kita ini diberi ujian dengan apa? Dengan hikmahnya Allah dan kenikmatan. Kita ini kadang diberi kenikmatan, ini pokoknya yang dianggap nikmat lah. Nah itu kadang diberi kenikmatan.
kenikmatan. Banyaklah, bisa ngopi, bisa rokokan, bisa ketawa, itu kan suatu kenikmatan. Jadi kadang orang-orang miskin itu diuji dengan ya itu kenikmatan tadi, banyak harta, ini macam-macam. Alladzina laisu bisadiqina bi idhari ma kamanu minar rohbatil asron, yang sering terjadi. Jadi Allah itu sungguh akan menguji kita dengan hikmah dan wujudnya kenikmatan. Ada orang-orang yang fuqara kan, ada orang-orang miskin. Orang miskin yang yang dalam rangka tujuan menuju Allah Subhanahu, yang tidak sungguh-sungguh, yang pura-pura tadi, dengan ujian berupa cinta kepada dunia dan apa yang samar, yaitu syahwat dan amar, tidak ketahuan. Yang tahu hanya dia, yang tahu hanya. Fabtadalu, maka orang tadi, alladzina tadi, telah berbuat hina kepada dirinya sendiri di depan ahli dan mengajari. Jadi ketika ini, contohnya nyeplos saja ya, banyak orang dianggap wah, orang jadi bupati di DPR, dia tutup-tutupi itu kekurangannya, dia tutup. Suatu ketika pasti ditujukan Allah kesalahan. Tahu korupsi itu yang orang awalnya melihat dia itu top, satu detik berubah menjadi pencuri, jadi maling. Ternyata sama saja maling. Allah itu untuk merubah itu mudah sekali, Allah merubah itu mudah sekali, nggak perlu nunggu di rencana, enggak usah. Maka apapun kalau kita ini hanya pura-pura beriman kepada Allah, nanti pasti dituju. Kepura-puraan kita ini, kepura-puraan kita itu pasti ditunjukkan oleh Allah Subhanahu. Kadang itu orang miskin, orang fakir itu dia itu cocoknya itu kepada yang orang yang ahli dunia, maksudnya orang kaya. Biasanya gini, ada orang nggak punya, itu ketika melihat orang kaya, face-nya itu dia pasti suka, style-nya, nah itu memang sudah kode alam. Jadi wah bagus ya ini yang baju itu pasti begitu, cocok gitu. Itu ini dijelaskan di kitab. Orang yang memang itu ujian bagi orang-orang itu ujian. Kelihatan datang ujian pakai celana, padahal celananya murah, tapi karena kelihatan orang kaya, orang miskin itu senang saja. Padahal bajunya kelas murah, tapi kadang datang keren ya. Nah itu biasanya begitu. Begitu. Kadang biasa itu nyocoki begitu biasa. Ya, orang-orang fakir suka beramah tamah, beramah kepada ahli dunia. Sampai dulu kita ini pasti sering pura-pura baik dengan orang yang kaya-kaya. Siapa dari mana? Oh ya, padahal kita ini sebenarnya tidak cocok sama mereka dengan apa ini, dengan kelakuannya. Tapi ketika disapa itu otomatis kita langsung, oh iya Pak, paham ya maksud saya. Kadang kita ini dicoba dengan bersikap ramah kepada ahli dunia, tapi di hati itu ada ini, ada pengharapan. Wah, siapa tahu nah itu pasti ada. Nah ini sampai cobalah, ini pasti digerayangi sendiri, diraba sendiri-sendiri, karena ini yang tahu hanya hati. Maka saya ngomong bahwa ngaji ini ngaji hati, nggak perlu buka-bukaan di sini, nggak perlu. Pastinya ngajinya hati.
Urusan sampean sendiri, urusan sampean semua ya, bukan urusan saya, bukan urusan sampean sendiri-sendiri, hati sampean sendiri yang tahu, mau iya mau enggak itu yang tahu sampean. Dan karena kita cocok dengan kebutuhan ahli dunia, jadi orang-orang ahli dunia itu kadang butuh A, butuh B itu, kita itu walaupun nggak bisa beli tapi cocok. Seumpama ada orang kaya beli mobil, kadang kita itu nggak bisa beli mobil tapi bagus ya, cocok ya. Dia itu beli kok nggak bisa kok cocok, kan lucu. Nah itu orang-orang miskin itu begitu cobaannya. Ini jujur aja diakui. Dadang Husain itu nanti kalau ada orang kaya beli mobil, itu pasti mobilnya bagus, gitu. Oh, bagus, cocok saya, cocok. Ya bang, iya itu nggak bisa dibohongin. Nah itu adalah nafsu atau cobaan ujian orang-orang paham. Ini kitab ini nyata, ini ngomong begini, coba sampai raba sendiri dia, pasti. Berarti Ibnu Athaillah ini sudah ngomong kayak gini sudah zaman dahulu kala, bahwa orang miskin itu, orang bercobanya cocok dengan sesuatu yang dilakukan oleh orang kaya. Cocok saja, pokoknya cocok aja, nggak tahu kenapa. Padahal nggak bisa ada rumah bagus juga, rumah itu bagus, padahal nggak bisa. Ini banyak. Jajal apa coba ini diraba sendirilah pada diri sampean ini, tapi nggak perlu diomongkan, nanti diomongkan malah dibuat ledek-ledekan. Ini kebutuhan ahli dunia dan ditolak dari pintu-pintunya ahli dunia. Padahal sebenarnya ketika kita ngomong begini, mobilnya bagus loh, cocok saya. Tapi Anda datang terus Anda ngomong, boleh nggak saya pinjam mobil? Tak jamin nggak boleh. Tapi Anda cocok, kan lucu itu. Sudah tahu Anda pinjam nggak boleh. Ada orang kaya punya mobil Mercy, terus Anda datang. Walaupun kenal sampean, walaupun Anda kenal, boleh nggak? Nggak boleh. Nah ini sudah dijelaskan di sini. Nanti Anda mendatanginya, dia akan menutup pintunya. Pintu mayu, pintu rumah, pintu mobil, pintu apa saja. Ini kan lucu. Jadi orang miskin begini itu kan lucu. Jadi merasa terhina, betul, terhina. Kita itu setuju dengan apa yang diperbuat mereka, tapi mereka sedikit pun tidak ada apa ya, pekah, tidak pekah. Oh iya apa enggak kira-kira? Ini terjadi ya begitu. Jadi kadang standar kebenaran itu bukan kebenaran, tapi kekayaan. Jadi kalau karena dia itu kaya melakukan sesuatu jadi benar. Beli ini cocok, beli ini cocok, kita itu cocok semua. Nah itu sudah diterangkan, sudah dijelaskan. Fatarul wahid minhum yatazayyanu kama tatazayyanul urus mu'tanu nabi islahid wahid. Maka kadang kita orang-orang fakir itu melihat sesuatu, dia memakai pakaian-pakaian yang urus itu pakaian-pakaian pengantin, pakaian serba bagus lah. Nah, orang-orang yang seperti ini itu adalah orang-orang yang memperhatikan hanya menjaga penampilan lahirnya saja. Dia mencoba untuk menginternasi. Jadi contoh begini, masalah di rumah itu nggak selesai, tapi pakaiannya macam-macam itu parlinting. Paham nggak kira-kira maksud saya? Paham ya? Jadi di luar itu dia pakai mobil yang bagus, celananya, tapi di dalam itu makannya saja bingung. Makannya keluarganya maksud saya ya, keluarga ini itu kadang anaknya bayar, tapi di luar dia parlin. Nah kadang orang begini itu hanya menjaga lahirnya saja, biar dilihat orang top. Sebenarnya ya sama, permasalahannya sama. Jadi orang-orang seperti ini biasanya hanya menjaga penampilan lahirnya saja.
tapi lupa menjaga atau menata batin, hatinya kosong, di casing saja. Di orang kelihatannya pakai jubah, pakai gamis, pakai macam-macam, ternyata pakai jilbab tutup semua ini, ternyata itu fisiknya saja, casingnya saja. Maka yang penting itu batin, hati semua, di kalian semua ini ditata, itu yang paling penting, itu yang paling walaqad sama wasamahumul haq, maka Allah wasamahum dan mengeri ngasih tanda, mengeri kalau bahasa Jawa itu tengeri, jadi tenger itu ngasih tanda. Sampai Allah haq wasamatan dan tanda tadi kasafat ya awaroh, maka siapapun itu Allah sudah ngasih tanda, pasti nanti akan buka celahnya. Allah nanti kejelekannya dia akan kebuka, ya sudah pasti. Jadi, Allah itu ngasih tanda, oh ini. Semakin Anda melakukan, maka sering-sering berdoa, semoga kejelekan kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibuka tahu orang nggak ada yang ini. Wa adharu akhbari dan menjelaskan akhbarim, apa cerita-cerita batinnya orang tadi. Sudah pasti cerita kejelekannya itu akan nampak jelas dengan kabar-kabar, dengan cerita. Faba'du an kanat nisbatuhum ma'allahi an law sadaqa ma'allahi an yuqala lahu Abdul Karim Abdul Kabir wa akhrajahu an hadi nisbati fasara qawluhu Syekh Al-Amin. Ini yang terjadi ketika orang-orang soleh, orang-orang solihin tadi itu di dalam dirinya sudah ketika Allah itu sudah menghinakan, ya Allah itu sudah menghinakan, itu nggak pandang bulu, nggak pandang siapapun, mau termasuk mau ustadz, mau siapapun. Maka di sini ketika jika Allah telah benar-benar bersama, kalau dia itu orang tadi itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dijuluki Abdul Kabir, hamba Allah yang maha. Tapi dalam sedetik, dalam 1 menit itu bisa berubah menjadi Syekhul Amir. Jadi atau masyarakat itu bisa mengganti bukan Abdul Kabir tapi Syekhul Amir atau kiainya penguasa. Ya itu karena tadi itu, karena ya itu risiko orang miskin. Maka jangan mau jadi miskin siapapun, karena apa ya, bukan jangan mau, bukan mau berusaha itu tadi, karena risikonya tadi itu. Maka kita itu tetap harus membuat rencana, planning, yang itu harus kita buat. Tapi tetap planning itu tetap harus kita serahkan segala sesuatu hanya kepada. Boleh kita rencana setahun punya ini, setahun punya, boleh, tidak apa-apa. Karena planning itu salah satu hal terpenting dalam hidup. Kalau hidup itu kalau tidak punya keinginan itu ya lucu. Kalau tidak punya planning itu lucu. Nah, ya lucu saja, aneh orang, masa orang nggak punya keinginan, nggak mungkin. Semua orang pasti punya keinginan. Nah, cuman keinginan kita ini sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Yang penting itu. Maka orang yang tidak memiliki rencana itu dapat diibaratkan air lah, air yang
Ya mengikuti arus mengalir. Banyak orang sekarang ngomong, gimana mengalir saja. Padahal sebenarnya itu ya orang mengalir, air mengalir itu pasti terombang-ambing. Berarti dia tidak punya pendirian. Tidak tentu arah jalan. Nanti ternyata dia masuknya ke got ya jadi bau masuk dia nggak punya pendirian, nggak bisa. Maka ada istilah apa namanya ikut arus, melawan arus atau mengendalikan. Kita ini harus punya PR mengendalikan. Jadi arus ya Anda harus Anda kendalikan. Kita punya mau kemana-mana jangan terbawa oleh arus. Kalau Anda melawan arus, kalau tidak siap bahaya. Jadi kadang ada orang itu melawan arus. Kalau tidak siap, kondisi kekuatan ini yang tidak siap ya hanyut di bawah. Maka solusi ketiga yaitu mengendalikan. Kadang kita ikut arus, nanti ngelawan lagi. Itu mengendalikan. Jadi apapun bentuk apa namanya bentuk cita-cita atau rencana itu ya sangat manusiawi, sangat sebagai bentuk usaha kita. Maka jangan berencana saja, harus dibarengi dengan ikhtiar. Kadang orang itu banyak kepinginannya banyak, pengen A, pengen B, pengen ini, tapi nggak ada yang dijalankan. Orang itu pengen ini dan pengen ini, ternyata nggak ada yang dijalankan. Maka bagi orang yang beriman harus tahu, Anda harus punya rencana, punya cita. Tapi semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya di situ. Boleh Anda punya pengen ini, pengen itu. Maka niat itu harus bersamaan dengan pekerjaan. Jadi Anda punya niat A, itu berarti ya sabar bersama. Anda punya niat minum kopi ya berarti kopinya harus ada. Anda berencana punya niat apa itu ya harus ada, karena harus muktarin harus bersamaan dengan pekerjaan. Karena niat saja itu kadang bisa berubah. Punya niat minum kopi ternyata tidak ada kopi, adanya teh, pasti berubah minum teh. Maka antara niat dan pekerjaan itu harus bersama. Ulaikal kadzibu 'ala Allah ta'ala as-sadduna. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtadim. Ya